Tanah, wilayah, dan sumber daya alam tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi untuk kelangsungan hidup masyarakat adat, tetapi juga identitas. Identitas sebuah eksistensi yang terkandung dalam sistem nilai, baik sosial, budaya, maupun spiritual yang diwarisi secara turun-temurun. Dengan nilai-nilai itu, masyarakat adat akan terus berupaya untuk menjaga dan mempertahankan wilayah adatnya. Tanah adalah hidup itu sendiri. Hubungan antara alam sebagai ibu bumi dan sumber kehidupan dengan masyarakat adat sebagai penjaga alam demi masa depan anak cucu merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan. Masyarakat adat mewarisi hak untuk menguasai, memanfaatkan tanah, serta segala kekayaan alam yang ada di wilayah adat sesuai dengan kearifan masing-masing. Hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh Deklarasi PBB dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam demi peningkatan ekonomi secara langsung mempengaruhi eksistensi, identitas, dan ketahanan dari tatanan kehidupan masyarakat adat. Penguasaan negara secara sepihak atas tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat masih terus berlangsung. Masyarakat adat masih terus digusur secara paksa dari tanah leluhurnya untuk berbagai proyek pembangunan. Kalau kita lihat masalah-masalah yang saat ini di masyarakat adat, memang banyak sekali kemudian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat akibat tidak diakui dan tidak terlindunginya hak masyarakat adat. Yang paling nyata saat ini di Indonesia tentu betapa banyaknya perampasan tanah, perampasan wilayah adat dan sumber daya alam yang mereka sudah kuasai, mereka sudah kelola secara turun-temurun. Nah, berbagai kebijakan pemerintah kemudian memaksa mereka untuk melepas hak-hak itu karena tidak adanya hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Saat ini banyak wilayah-wilayah adat dikuasai oleh pihak lain melalui sistem perizinan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk hak guna usaha, izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, izin usaha pengelolaan hasil hutan tanaman industri, kawasan pertambangan, dan kawasan konservasi. Banyak izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah ya, diberikan di wilayah adat tanpa proses FPIC itu. Gitu. Masuknya izin-izin dengan proyek-proyek pembangunan itu yang menempatkan masyarakat adat sebagai penonton pembangunan, bukan sebagai pelaku, sementara masyarakat adat sendiri makin lama makin miskin, makin lama makin gak punya akses lagi terhadap sumber-sumber yang ada di sekitarnya yang selama ini menopang kehidupan mereka. Ya, nah itulah kemudian terjadi pembangkangan, terjadi pemberontakan di tingkat komunitas, terjadi perlawanan, menimbulkan konflik. Sejak 1990, tercatat ada sekitar 2.585 kasus konflik agraria di 27 provinsi, yang sebagian besar melibatkan masyarakat adat berhadapan dengan pemerintah dan perusahaan.
Hampir setengah dari kasus tersebut terjadi di sektor kehutanan, diikuti oleh kasus perkebunan dan pertambangan. Kalau masyarakat adat melakukan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah ini, mereka pun dihadapkan dengan aparat negara, dengan polisi, dengan tentara. Ya, mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, menjadi penjahat. Nah, inilah situasi masyarakat adat saat ini. Dan konflik yang terjadi ini terjadi di seluruh pelosok Nusantara ini. Ya, itulah sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini ke depan. Bahwa bangsa ini tidak boleh membiarkan masyarakat adat tetap terjajah, tetap terdiskriminasi, ya, tetap menjadi warga negara kelas paling rendah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab kalau ini tetap berlanjut, maka ya, ancaman terbesar justru bukan hanya kepada masyarakat adat, tapi juga terhadap keutuhan kita sebagai bangsa. Berbagai proyek pembangunan yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan ini kemudian kan tidak menghormati adat setempat, dan kecenderungannya adalah menggusur sistem adat setempat, budaya-budaya setempat. Karena itu di banyak tempat di Indonesia ya sedang terjadi pemusnahan budaya-budaya lokal, ya cultural genocide. Di Muara Tae, Kalimantan Timur, masyarakat Dayak Benuak menjadi korban perampasan tanah dan sumber daya alam berharga mereka sejak 1971. Berbagai perusahaan HPH, perkebunan sawit, dan tambang silih berganti datang tanpa peduli dengan kondisi masyarakat. Semakin sempitnya ruang hidup telah mengancam sumber kehidupan masyarakat. Kekayaan alamnya sangat berlimpah ruah. Selain dalam perut bumi, dia di permukaan bumi yaitu ada binatang buruan, kayu obatan tradisional, kayu bangunan, ulin, meranti, segala macam. Jadi sangat lengkap untuk kebutuhan hidup. Kemudian dalam perut bumi adat Muara Tae yaitu tambang batu bara yang nyata. Kemudian di sungai juga ada ikan, mulai ikan yang kecil dan ikan yang besar itu ikan seluang, baung dan jalawat dan sebagainya ada. Jadi secara turun-temurun tidak susah mencari ikan. Kita kalau perlu padi ada di ladang, perlu ikan tinggal mancing, perlu binatang makan daging tinggal berburu. Tapi itu dulu sejak kehadirannya beberapa pengusaha besar, pertambangan, kelapa sawit, HTI, HTH, sehingga ada beberapa hal kebutuhan masyarakat hilang. Pertama, luas wilayah menciut oleh pengusaha tersebut karena mereka beroperasi mengambil tanah adat saking tahun saking besar digarap, sehingga binatang buruan lari, sungai tercemar, ikan berkurang. Sudah menjadi lokasi tambang, menjadi tanahnya seperti ini tidak bisa digunakan masyarakat lagi untuk perladangan, sehingga tinggal debu saja yang berhamur. Ini lubang-lubang tanahnya bongkar balik oleh batu bara sehingga tidak ada kesuburan lagi. Ini salah satu kerugian besar bagi masyarakat. Selain masuknya perusahaan besar, kebijakan pemerintah menetapkan suatu kawasan menjadi hutan lindung
kerap kali merugikan masyarakat. Di Flores Timur, konflik antara komunitas Lowelema dengan Dinas Kehutanan dimulai sejak 1984. Pemerintah mengambil lahan garapan dan kawasan hutan milik masyarakat dan ditetapkan menjadi hutan lindung tanpa persetujuan masyarakat. Ini semen, ini pilar ini. Menurut aturan pemerintah dia bilang pilar. Tapi dia pasang di dalam kebun ini Pak. Sehingga kami masyarakat tidak tahu. Dia tidak sosialisasi atau tidak kasih tahu. Jadi kami tidak tahu. Sehingga ini menurut pandangan kami bahwa tidak boleh ada. Karena ini kebun, tempat yang kami cari rezeki makan hidup setiap hari. Lalu dipasang pilar, lalu dikatakan hutan lindung. Lalu kami punya lahan dipersempit itu kami tidak mau. Pilar dirobohkan atau dibaringkan ini karena kami tidak mau tetap berdiri. Kami lihat itu ada persoalan di dalam diri kami, tidak aman. Sehingga di situ kami lihat bahwa pemerintah itu tidak jujur dengan masyarakat, tidak terbuka, tidak transparan. Masyarakat di sini yang sangat bergantung pada tanah dan kekayaan alam sebagai sumber kehidupan dan keberlangsungan hidup. Tanah dan kawasan hutan merupakan lumbung kampung yang lahan usaha pertaniannya dikelola dalam bentuk newa. Utamanya untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti ubi, jagung, kacang-kacangan, padi, dan hasil hutan yang diolah untuk kehidupan sepanjang tahun. Sampai diperjuangkan itu begini Pak, karena tanah adat itu tanah peninggalan leluhur. Dia dikelola oleh Kotong Kelihur Jemaran dengan potong babi, potong ayam, potong kambing, darah ditumpah ke tanah, di sana alam mendekatkan diri, bumi menghasilkan dan menghidupkan manusia. Jadi kebun itu adalah tempat yang kami minta untuk diberikan. Jalan yang kami cari untuk mendapat, pintu yang kami ketuk untuk dibukakan. Di sana kehidupan itu Pak. Sehingga kalau ada aturan yang tidak sosialisasi atau tidak kasih tahu, memang kami tidak mau. Karena hak kami dicaplok, dirampas gitu. Konflik vertikal berkepanjangan merugikan kedua belah pihak. Pemerintah melakukan tindakan represif dan menggunakan aparat kepolisian menangkap masyarakat. Sementara masyarakat mengejar petugas kehutanan jika masuk kampung. Negosiasi multipihak terus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa. Hingga akhirnya pada tahun 2006 terbentuk Forum Punaliput Tanah Ekan Lama Holot. Bupati ikut mendukung inisiatif ini. Pertama secara eksistensial itu masyarakat di komunitas punya kebanggaan bahwa ada pengakuan dari pemerintah terhadap kearifan-kearifan, terhadap konsep-konsep, terhadap praktek-praktek yang selama ini mereka miliki. Diakui oleh pemerintah dan dibiayai untuk bangun model. Nah, yang kedua, pemerintah juga ketika kami bertemu, mereka merasa ada manfaat bahwa ada forum bersama yang bisa memfasilitasi kerja bersama sehingga bisa sama-sama mengurus hutan ini. Lalu yang ketiga, dua belah pihak, masyarakat dan pemerintah selama ini kan juga berkonflik. Kalau masyarakat mau kerja kebun, buka hutan kerja kebun, selalu dipersalahkan. Nah, pemerintah pun merasa bahwa ini hutan ini kok diganggu terus oleh masyarakat. Karena masing-masing berdiri pada konsep sendiri. Dan ketika dipertemukan, maka tidak ada masalah. Masyarakat boleh mengelolanya dan pemerintah yakin bahwa itu baik. Sebelum ada forum Punaliput, ya dinas kehutanan terutama aparatnya dengan masyarakat, ya kita dianggap musuh. Jadi kalau kita turun ke desa, ya ada pernyataan masyarakat, musuh datang, kita siap perang. Jadi sama sekali
tidak ada relasi yang bagus kala itu karena kita dianggap musuh oleh masyarakat dan sulit sekali untuk kita masuk. Dan ketika forum ini ada, kami sama-sama di forum turun coba membangun kesepahaman bersama di masyarakat, ya terutama yang kami rancang di forum itu bagaimana membangun visi dan misi bersama, hubungan baik dengan masyarakat di desa itu terjalin. Nah, sekarang kita bisa mampir ke sana dipanggil, ayo mampir minum kopi nih, makan. Dulu nggak mungkin. Pembelajaran dari Flores Timur ini dapat menjadi contoh untuk daerah lain di Indonesia dalam menerapkan deklarasi PBB tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat dan pentingnya diterapkan Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC. Prinsip yang menyatakan bahwa masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah dan wilayah adatnya memiliki hak untuk menyatakan setuju atau menolak sebuah rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah adat mereka. Kami melihat bahwa konsep FPIC itu sudah memperkuat atau mendukung, mempercepat proses negosiasi yang sudah dibangun. Dan masyarakat juga terima. Pak, betul kita harus bicara. Pemerintah juga pelan-pelan mulai menerima juga bahwa kalau dari awal segala sesuatu dibicarakan dan baik, kita pasti enak dan ringan dalam urusannya ke depan. Jadi FPIC ini adalah menata kembali ya, hubungan masyarakat adat dengan negara agar hubungan ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa ini yang sudah dituangkan di dalam konstitusi kita. Gitu. Jadi FPIC ini sangat penting untuk kembali kita ke konstitusi. Jadi ruang FPIC ini hanya akan bisa membantu masyarakat adat kalau masyarakat adatnya terus mengorganisir diri, memperkuat diri. Sehingga kalau ada pihak-pihak lain yang tidak mau melakukan FPIC ya, yang sudah diatur di dalam undang-undang kita, maka masyarakat adat punya kekuatan untuk memaksa mereka ya, untuk masuk ke arena FPIC itu. Dan itu kunci utamanya adalah masyarakat adat yang terorganisir, masyarakat adat yang sadar hak-haknya, ya, masyarakat adat yang punya negosiator-negosiator yang tangguh. Ya, jadi tidak boleh masyarakat adat masuk ke FPIC tanpa mempersiapkan diri. Masyarakat adat Ngatatoro yang mendaulat UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples that upholds and respects the collective rights of indigenous peoples. And this is already part of the international human rights standards. And based on this, a lot of UN agencies and even funders made their own policy to respect the rights of indigenous peoples, including the right to free, prior, and informed consent. So that is the big opportunity that is there. The challenge, though, is that how do you translate this at the national level? In the case of Indonesia, for example, how will the provisions of the UN Declaration be incorporated in the constitution and bylaws of Indonesia? And the critical issue here is the recognition of the lands, territories, and resources of indigenous peoples. Indonesia, untuk masyarakat adat. Di Tobelo, Halmahera Utara, Kongres Masyarakat Adat Nusantara menegaskan kembali pentingnya FPIC sebagai prasyarat pembangunan. The IP movement is important to foster democracy, social development, cultural development. You know, self-determination talks about having the right to choose your political status and having the right to freely pursue your economic, social, and cultural development. So when you have indigenous peoples, if not in the driving seat,
but at least sitting next to the driver and saying go left and go right. The state can do the driving, but indigenous people sit next to the state and say, hey, don't go so fast, go slow, go left, go right. So that way, the interest of both the state to have sustainable land use and equitable land use. One is sustainability for a long time, the other is equitability, equitable and fair, which is you don't exclude anybody, rich, poor, women, etc. So that because if you have conflict within that community, within that region, that has a negative impact on the whole country, because you cannot have development if you don't have peace. Sekarang siapa lagi? Tanah-tanah adat sudah hampir habis, saudara. Dalam aliansi masyarakat adat Nusantara, masyarakat adat bersama-sama berjuang menegakkan hak-haknya, memperkuat diri sebagai wujud kelompok masyarakat dengan sejarah dan hak asal usul yang jelas untuk mengatur dan mengurus diri sendiri secara demokratis dan berkeadilan, termasuk mengelola sumber daya alam di wilayah adat masing-masing secara berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara adalah memperkuat pengorganisasian masyarakat adat, ya, mendorong masyarakat adat untuk mengorganisir dirinya supaya bisa berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik yang saat ini, ya, berkuasa di Republik ini, dan mereka tidak memperhitungkan atau tidak menghormati masyarakat adat. Adalah tugas masyarakat adat lewat aman, ya, untuk mengadvokasi, ya, untuk melakukan tekanan-tekanan, untuk melakukan intervensi terhadap negara, baik itu langsung lewat ke pemerintah maupun lewat parlemen, untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di negara ini, yang tidak sesuai dengan konstitusi kita, yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat. Karena itu, aman, ya, mendorong supaya ada RUU tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Aman juga akan tetap berjuang untuk agar undang-undang sektoral yang tidak mengakui hak-hak masyarakat adat ini dicabut atau direvisi, ya, sehingga seluruh undang-undang ini kemudian kembali, ya, berlandaskan Undang-Undang Dasar 45.